Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi minal awabir sulaha, amma ba'du. Barakal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat bil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Mushola Asyariah Bapak Eko Novianto, Ketua Amaliyah Ramadan Bapak Farikin beserta jajaran kepengurusan, jamaah sholat tarawih, Bapak Ibu yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak terasa kita semua telah memasuki malam yang ke-10 ya. Mungkin ada yang 11, ada yang 10. Malam ke-10 dari bulan suci Ramadan. Kita yang hadir Bapak Ibu tentu sudah sama-sama tahu, bahkan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan ini adalah syahrul azim. Betul Pak ya? Bulan yang agung. Kita semua tahu Ramadan ini juga syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan bulan biasa. Ramadan bulan berbeda. Bulan Ramadan bulan yang sangat-sangat istimewa. Kita semua tahu dan meyakini. Karena istimewanya bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah namanya. Kata beliau, sahabat Jabir, la taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Kata beliau, siapapun yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sehat panjang umur. Kita siapapun yang diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tolong kata sahabat Jabir, tolong amalan kita, kelakuan kita di bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan, ya, jangan sampai sama dengan amalan kita dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Bulannya istimewa, kok ibadahnya biasa-biasa saja, gitu ya. Bulannya luar biasa, kok akhlaknya masih kayak dulu-dulu di luar bulan Ramadan. Ramadan harus dijadikan bulan yang berkualitas, harus lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Gimana caranya Bapak Ibu di Ramadan ini berkualitas? Salah satu ikhtiarnya, ayo di bulan Ramadan ini Bapak Ibu punya target. Jangan mengalir saja Ramadan tanpa target. Harus punya target yang ingin dicapai di bulan Ramadan. Apa target besar yang akan kita capai di bulan Ramadan ini? Target pribadi Bapak Ibu, target yang sifatnya individu masing-masing. Kita di bulan Ramadan ini harus dapat Lailatul Qadar. Itu target terbesar kita. Karena Lailatul Qadar Bapak Ibu hanya ada di bulan Ramadan. Kita dapetin Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Kalau selain Lailatul Qadar Bapak Ibu bisa kita dapetin di luar bulan Ramadan. Kira-kira bisa nggak dapetin Lailatul Qadar? Bisa nggak Pak? Gampang apa susah Bu dapetin Lailatul Qadar? Benar? Pede banget jawabannya. Betul, saya setuju sama bapak-bapak nih. Bapak Ibu dapetin Lailatul Qadar itu gampang banget sebenarnya. Gampang banget buat siapa? Buat yang tahu cara dapetinnya. Susah banget buat orang yang kagak tahu cara dapetin Lailatul
tengah jalan naik motor, mogok tiba-tiba, ngidupin laginya susah apa susah? Susah karena nggak tahu cara benerin dipanggil tukang bengkel. Oh ini kan juga ditepak 3 kali, jalan lagi. Karena tahu cara. Nah, para ulama termasuk dalam kitab Misbahul Dolam, Bapak Ibu Syekh Muhammad Muhajirin Amsal menceritakan ada cara paling gampang dapetin Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini juga gampang menurut kita. Kata beliau dalam kitab Misbahul Dolam, waqad harrara fuqaha Syafi'iyah, waqad harrara fuqaha Syafi'iyah, telah dijelaskan oleh banyak ahli fikih dari mazhab Syafi'i apa? Man shallal maghriba fi jama'atin, kata para ulama. Siapa yang sholat maghrib di bulan Ramadan tapi maghribnya Bapak Ibu berjamaah, sholat maghribnya berjamaah. Wal isya'a fi jama'atin, gak hanya maghrib, isya-nya juga berjamaah. Maghrib rame di musola kita, isya juga rame jamaah. Wa sunnatat tarawih fil jamaah, dan sholat tarawihnya pun berjamaah. Bapak Ibu ya, sholat tarawihnya bertiga, maghrib, isya, tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Faqad akhraja lailata qadrin bihaddin wafirin, pasti orang ini sudah dapat Lailatul Qadar. Gampang apa gampang? Gampang apa gampang banget Bapak Ibu? Maghrib sholat jamaah, isya jamaah, tarawihnya berjamaah, dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Itu target pribadi kita. Ada lagi target berjamaah. Target berjamaah ini jamaah musholla asyariah harus bahu membahu mewujudkannya. Kita jamaah musholla asyariah harus bareng-bareng kerjasama saling dukung. Kalau nggak bareng-bareng nggak terwujud di cita-cita kita bersama ini. Apa target jamaah? Memakmurkan masjid. Gak bisa Pak Eko ada sendirian. Emang Pak Eko ngurusin musola doang? Karyawannya harus diurus, istri pertama harus diurus, istri ke harus diurus, istri ke harus diurus semua. Betul Eko? Urus aja dan iya. Itu ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu hanya Pak Eko dan pengurus, harus bareng-bareng kita berjamaah makmurkan masjid yang kita cintai ini. Ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita mulai di bulan Ramadan ini, jangan sampai jamaah sholat ramainya di bulan Ramadan. Jangan sampai. Masjid ramai di mana-mana kalau bulan Ramadan. Masjid hidup, musola ramai kalau bulan Ramadan. Banyak kegiatan-kegiatan beragama. Tapi tanggal 29 Ramadan, apalagi kalau sudah Lebaran, musola jadi sepi lagi, masjid jadi sunyi lah. Ayo bareng-bareng kita ramaikan masjid musola asyariah ini dengan bersama-sama mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan. Gitu ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ghada ila masjidin awwaha a'addallahu lahu fil jannah nujulan kullama ghada awwaha." Siapa yang dari rumahnya berangkat ke masjid, ke musola, kata Rasulullah, mau pagi, mau sore, mau malam berangkat ke masjid. Ya, di masjidnya apa? Sholat berjamaah. Di masjidnya ngisi pengajian, ya, meramaikan taklim yang ada di musola asyariah, meramaikan masjid, tadarus baca Quran di masjid, di musola kita. Maka kata Rasulullah, a'addallahu lahu fil jannati nujulan kullama ghada awwaha. Oleh Allah ketika dia menginjakkan kakinya di masjid, dibuatkan oleh Allah satu rumah di dalam surga. Setiap datang ke masjid satu surga, satu rumah di surga. Itu orang yang melangkahkan kaki di masjid, surga jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uridat alayya ujura ummati,
hatta al-qada yukhrijuha minar rajul yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Bahkan kata Rasulullah, aku ini kata Nabi diperlihatkan oleh Allah pahala seluruh ibadah yang dilakukan oleh umatku. Jadi Bapak Ibu tadi puasa disetorkan nih pahalanya orang jamaah asyariah, disetorkan kepada Nabi, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, sampai kata Rasulullah hatal qada yukhrijuhur rajul minal masjid, sampai diperlihatkan kepadaku kata Rasulullah pahala besar mengeluarkan kotoran dari mushola, dari masjid. Bapak Ibu, termasuk takmir atau termasuk meramaikan mushola, ya, kemudian menghidupkan mushola, itu salah satunya adalah apa? Menjaga masjid kita, merawat mushola ini. Jangan cuma ngepel, jangankan ngepel Bapak Ibu, jangankan nyapu masjid, ngasih wangi-wangi di masjid, ibu ngambil bungkus apa tuh, misalkan permen yang dibuang oleh bocah di musola, diambil ditaruh di tong sampah, itu ada catatan balasannya dari Allah. Ada kotoran cicak misalkan di masjid, ngambil kertas diambil dibuang di tong sampah, itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, jangan takut gak ada balasannya. Termasuk ya meramaikan masjid, memuliakan masjid, mushola yang kita cintai adalah apa? Membantu, ya, tidak hanya membangun tapi melengkapi, ya, sarana-sarana mushola, ya, menyempurnakan sarana-sarana mushola. Kita bisa nyaman ibadah itu salah satunya apa? Musholanya terawat, Bapak Ibu, betul gak? Betul. Dan merawat itu gak ada yang gratis sekarang ternyata Bapak Ibu. Ya, semuanya perlu biaya. Kalau bukan kita siapa lagi, ya? Ayo bareng-bareng kita makmurkan mushola Asarina, kita ramaikan mushola Asarina. Kalau bukan warga jamaah Asarina, siapa lagi? Ya, kita terus-menerus, ya, meramaikan masjid ini, memakmurkan masjid ini. Yang punya harta, ayo dengan hartanya. Saya harta belum bisa, silakan dengan pikirannya, silakan dengan tenaganya, silakan dengan waktunya, terus lakukan kebaikan untuk pemakmuran mushola as-syariah. Lam yasba'al mu'min kata Rasulullah min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang yang benar-benar beriman, Bapak Ibu, kata Nabi, dia tidak akan pernah kenyang berbuat kebaikan. Dia tidak akan pernah puas memakmurkan masjid. Dia tidak merasa cukup, ingin lagi memakmurkan masjid. Sampai kapan melakukan kebaikan orang beriman? Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai kematian nanti datang kepadanya, sampai Allah hadiahkan surga kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.